Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas mengenai Fundamental Research Part 1, di mana di sini kita membahas topik mengenai Intro to Fundamental Research. Sebelumnya telah dijelaskan ketika teman-teman mau membeli aset cryptocurrency tertentu, itu ada 3 jenis analysis yang harus teman-teman lakukan. Pertama adalah narrative analysis, kedua adalah technical analysis, dan ketiga adalah fundamental analysis. Jadi di sini fundamental analysis memiliki peranan sebesar 20% untuk menentukan kesuksesan trading dan investing kripto yang teman-teman lakukan. Di mana 50%-nya tetap di naratif dan 30%-nya itu di technical. Meskipun demikian, teman-teman tetap harus memahami fundamental dengan penting. Kenapa? Karena meskipun hanya 20%, tapi kalau kita bisa kuasai semuanya dan jadi 100%, itu kenapa enggak? Jadi di sini kita akan belajar mengenai analisa fundamental di market cryptocurrency. Sebenarnya apa sih analisa fundamental? Jadi analisa fundamental itu merupakan suatu analisa yang teman-teman lakukan untuk mengetahui nilai intrinsik dari suatu project. Jadi nilai intrinsik itu sangat berbeda dengan nilai pasar atau harga pasar, karena nilai intrinsik ini adalah nilai yang terkandung di dalam suatu project cryptocurrency tersebut. Jadi yang nilai intrinsiknya ini jauh lebih tinggi daripada nilai pasar, itu berarti suatu project dikatakan undervalue. Tapi project yang mana nilai pasarnya jauh lebih besar daripada nilai intrinsiknya, itu dikatakan project yang overvalue, atau kenaikannya tidak karena nilai intrinsik, biasanya karena hype atau faktor-faktor eksternal lain yang memang tidak bisa dianalisa menggunakan fundamental. Nah, kita akan membahas kenapa sebenarnya fundamental ini sangat penting. Di sini ada 3 alasan mengapa fundamental itu penting di kripto. Pertama, teman-teman harus mengetahui apa yang dibeli. Kedua, dapat meningkatkan keyakinan. Dan ketiga, teman-teman bisa menentukan arah investasi. Pertama, mengetahui apa yang dibeli. Tak kenal maka tak sayang. Sama juga ketika kamu mau trading sesuatu, kamu mau membeli sesuatu, hal yang harus kamu perhatikan apa yang kamu beli. Jangan sampai ada istilah membeli kucing dalam karung. Jadi teman-teman beli suatu aset investasi tapi nggak tahu nih, wah saya cuma FOMO. Saya nggak tahu ini apa yang saya beli, fundamentalnya seperti apa. Nah, ketika teman-teman tidak mengetahui apa yang dibeli, itu adalah kesalahan yang sangat fatal yang teman-teman lakukan. Jadi, ketahuilah apa yang kamu beli dan belilah apa yang kamu ketahui. Kedua, ketika teman-teman udah tahu nih apa yang dibeli, itu pasti keyakinan akan meningkat. Istilahnya di kripto adalah conviction. Jadi, conviction timbul setelah teman-teman research. Itulah kenapa ada istilah do your own research. Jadi, lakukan risetmu, riset pribadi, riset mandiri sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi. Jadi, ketika kamu sudah meriset sesuatu, itu akan timbul conviction atau keyakinan, sehingga kalau harganya digoyang, naik turun dalam jangka waktu pendek, itu kamu nggak panik. Naik juga nggak euforia, ketika turun pun juga nggak panik. Jadi kamu tahu long term view-nya seperti apa ketika kamu mengetahui apa yang kamu beli. Ketiga adalah mengetahui arah investasi. Jadi ketika kamu tahu fundamentalnya, kamu tahu apa yang kamu beli, kamu tahu nih, ini tipikalnya cocok nggak untuk hold jangka panjang atau cuman spekulasi jangka pendek. Jadi dengan kamu mengetahui nilai intrinsiknya, kamu bisa mengestimasi durasi kamu akan hold project itu. Dan ketika nilai intrinsiknya emang nggak terlalu signifikan, it's not that valuable, ya teman-teman mungkin bisa gunakan aset itu untuk spekulasi jangka pendek. Jadi memang teman-teman harus memahami apa yang kamu beli dan kamu harus gimana dengan yang kamu beli itu. It's very important point. Nah, kita sebelum ngomongin masalah fundamental ya, itu dasarnya fundamental itu adalah informasi. Informasi yang kamu peroleh dari suatu proyek tertentu. Yang mana informasi itu merupakan kumpulan data ya, yang dirangkum dan disajikan ke dalam bentuk informasi, yang mana informasi tersebut dapat membantu teman-teman menilai nilai intrinsik dari suatu proyek tertentu. Lalu kira-kira alat apa aja yang teman-teman gunakan untuk mencari dan menggali informasi di market crypto? Ada beberapa alat yang bisa teman-teman gunakan. Pertama adalah website, kedua adalah white paper, dan ketiga adalah sosial media. Website merupakan sumber informasi pertama dan utama di market crypto, di mana sama seperti bisnis-bisnis lainnya, altcoin is a business. Mereka selalu membuat website untuk menarik perhatian dari para investor, untuk membuat investor tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga website ini adalah informasi A1 ya istilahnya, yang mana bisa memberikan informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan di sini. Sehingga teman-teman
teman-teman, website official dari suatu project tertentu itu adalah gold mine dari informasi yang keluar. Jadi di situ teman-teman harus pastikan websitenya itu website resmi, yang mana kalau teman-teman pengen cari tahu website resmi, teman-teman bisa mencari dari website basic crypto data seperti CoinMarketCap, CoinGecko, atau CryptoSlate. Nah, biasanya mereka juga menjelaskan ya di websitenya ini, mereka ini fokusnya seperti apa, roadmap-nya bagaimana, dan siapa saja yang mengerjakan. Jadi di sini sangat lengkap, bahkan teman-teman juga bisa melihat informasi sosial media yang resmi itu dari websitenya. So, website is a must place to go ketika kamu mau berinvestasi terhadap project cryptocurrency tertentu. Jadi di sini teman-teman bisa ketahui website resminya dari contohnya ini CoinMarketCap. Di bagian bawah dari project itu selalu ada tulisan website. Kamu klik di situ dan kamu cari tahu kira-kira isi website resminya ini seperti apa. Selanjutnya, informasi bisa diperoleh dari white paper. White paper ini merupakan istilahnya prospektus ya kalau di dunia saham ya. Ketika teman-teman menganalisa kinerja dari suatu emiten, ini biasanya ada prospektusnya. Nah, white paper ini merupakan official paper ya dari suatu project crypto tertentu yang mana menjelaskan bagaimana tokenomic dari project tersebut, token distributionnya seperti apa, dan bisnis model dari project ini seperti apa. Jadi kamu kulik-kulik informasi dari dalam white paper ini sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi. Memang pada dasarnya tidak semua informasi ini bisa dipertanggungjawabkan, tapi white paper ini turun langsung dari pemilik project atau developernya, sehingga ini yang paling bisa dipertanggungjawabkan karena ini adalah informasi langsung atau data primernya sebelum teman-teman berinvestasi. Jadi ketika mau investasi pastikan project itu ada white papernya. Jangan kamu berinvestasi ke project kosong yang mana udah ada ticker coinnya, udah ada smart contract-nya, tapi nggak ada white papernya, nggak ada websitenya. Itu adalah project yang bodong. Jadi cek white papernya dan build conviction around that white paper. Nah, biasanya white paper juga bisa teman-teman peroleh dari contohnya ini di CoinMarketCap. Ini white paper dari Bitsensor atau Tau. Jadi teman-teman nanti baca ya di situ white papernya seperti apa dan ini project ngapain sih sebenarnya. Itu bisa teman-teman baca dari white papernya. Nah, white paper sendiri ini biasanya ada dua jenis. Pertama ini yang memiliki jenis research paper dan kedua ini jenisnya komersial. Yang research paper ini biasanya sama seperti white papernya Bitcoin ya. Jadi berbentuk seperti jurnal ilmiah. Tapi yang model komersial ini biasanya tipikal-tipikal yang website ya. Yang mana supaya mudah dimengerti dibuat model komersial. Jadi memang ada dua model jenis penulisan white paper. Kalau saya lebih prefer yang di kiri karena lebih akademik, ya, lebih scientific, lebih reliable daripada yang only tulisan di website. Nah, selanjutnya adalah sosial media. Karena sosial media ini merupakan alat atau tools yang digunakan oleh para developer ini untuk mereka spread projectnya ya, untuk menunjukkan ke dunia bahwa projectnya ada. Karena memang siapa sih yang nggak pakai sosial media sekarang, dan hampir semua project itu menggunakan sosial media. Semua platform sosial media dari Instagram, YouTube, Twitter, Discord, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di website itu selalu ditunjukkan ya link resmi sosial media dari berbagai project. Jadi kamu cek aja resmi langsung dari websitenya. Teman-teman, kita sarankan untuk menambah conviction dari sesuatu yang kamu investasikan. Kamu jangan hanya follow, tapi mungkin ikutin juga community-nya. Kadang mereka punya Telegram atau Discord, supaya kamu tahu ya ada perkembangan atau update dari project-project tertentu. Yang mana itu akan menambah conviction kamu. Tidak hanya cari-cari cuan, tapi mungkin juga bisa cari teman dari community di Discord atau Telegram. Lalu dari informasi tersebut, cara mengolahnya gimana untuk menilai intrinsiknya? Ini akan kita jelaskan di modul selanjutnya. Saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita memasuki modul kedua, Fundamental Research, di mana di sini kita akan membahas ya faktor yang berperan dalam Fundamental Research. Nah, di modul sebelumnya kita udah menjelaskan ya kira-kira bagaimana cara mencari informasi dan di mana teman-teman bisa mencari informasi untuk mengelola nilai intrinsik dari suatu project. Dan di sini kita akan memberitahu cara mengolah informasi tersebut untuk menentukan nilai intrinsik dari project kripto.
Dari informasi yang teman-teman peroleh, ini ada 3 elemen atau 3 aspek penting yang bisa teman-teman olah untuk menentukan nilai intrinsik dari suatu project. Di sini ada tokenomic, kedua ada developer, dan ketiga ada community. Pertama ini ada tokenomic. Tokenomic itu merupakan istilah dari token ekonomi yang mana merupakan suatu aspek yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran dari suatu project. Jadi ingat ya teman-teman, token ekonomi, karena ada istilah ekonomi. Teman-teman ingat ada permintaan dan juga penawaran di dalam ekonomi. Karena di sini semua proyek kripto itu adalah perusahaan teknologi, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi jangan menyamakan nilai intrinsik dengan nilai pasar, karena itu 2 hal yang berbeda. Bisa saja suatu proyek ini undervalue atau bisa saja proyek ini overvalue. Jadi di situ teman-teman bisa menilai kira-kira mana sih proyek yang masih undervalue untuk bisa teman-teman investasikan. Jangan samakan ya harga pasar dengan nilai intrinsik, karena itu 2 hal yang berbeda. Karena di kripto ini banyak sekali project yang hanya istilahnya overhype, naik karena pom-pom, naik karena community, atau naik karena di-endorse oleh personality tertentu. Jadi selalu utamakan nilai intrinsik ketika teman-teman di sini role modelnya ini adalah fundamental. It's all about intrinsic value. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat Ethereum sebagai salah satu big coins ya, big asset di kripto, itu revenue-nya itu sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft ya, Adobe, bahkan Meta. Sehingga jaringan yang dimiliki Ethereum it's more valuable than you think. Itulah kenapa Ethereum harganya itu relatif stabil ya, cycle to cycle, dan gak pernah mati. Karena memang networknya itu sangat valuable untuk para developer Web3 membangun dApps atau decentralized application di atas jaringan Ethereum. Dan kalau kita lihat dari segi protokol secara revenue, Ethereum itu selalu jadi nomor 1 atau yang paling tinggi dibandingkan dengan ekosistem lain, dibandingkan dengan layer 1 lain. Ethereum is king of altcoin karena banyak sekali koin-koin yang dibangun di atas jaringan Ethereum. Jadi Ethereum bisa menjadi salah satu safe bet investment menemani Bitcoin di main market. Kedua, teman-teman harus memperhatikan developer. Jadi, apa sih developer itu? Developer itu adalah pihak yang membangun project crypto tertentu. Jadi, mereka yang melakukan programming, mereka yang melakukan coding, mereka yang melakukan marketing, mereka yang melakukan listing di berbagai centralized exchange atau CEX. Jadi, memang developer memiliki peran yang sangat penting karena developer ini yang memiliki projectnya dan kita yang berinvestasi di projectnya. Jadi adalah hubungan antara investor dan owner, sehingga teman-teman harus mengetahui siapa owner dari project ini. Karena kita adalah investor yang berinvestasi di sini mengharapkan imbal balik return atau keuntungan. Ada 2 jenis developer di kripto. Pertama adalah anonymous dev dan kedua adalah dox dev, di mana anonymous dev ini adalah developer yang tidak menjelaskan identitasnya, mereka tidak disclose siapa mereka. Ini contohnya ya Bitcoin. Ya, Bitcoin ditemukan oleh Satoshi Nakamoto yang sampai sekarang kita nggak tahu Satoshi Nakamoto itu siapa. Ada juga Shiba Inu yang ditemukan oleh Ryoshi dan sampai sekarang tidak tahu identitas dari Ryoshi. Sementara dox dev ini adalah developer yang menunjukkan identitas asli mereka. Contohnya adalah Vitalik Buterin, kemudian ada juga Charles Hoskinson dari Cardano dan berbagai developer lain yang disclose identitas mereka. Jadi di sini di tabel bisa teman-teman lihat memang developer memiliki banyak fungsi. Mereka programming ya, mereka nambah fitur, mereka memastikan ini aman dari cyber attack, dari hacking, dan juga mereka memastikan komunitas hidup, memastikan marketing berjalan dengan lancar. Karena memang ini semua adalah tugas dari developer dan it's more complex than you think, sehingga kamu harus tahu siapa yang membuat project itu. Karena ada istilah yang sangat menarik, you invest in people, not in the idea, okay? Karena memang berinvestasi di orang itu tidak pernah gagal ketika kamu melihat siapa yang kamu investasikan, bukan apa yang kamu investasikan. Nah, selanjutnya adalah community. Community ini adalah sekelompok orang around the project, istilahnya stakeholder atau kita-kita yang berinvestasi ini, yang mana kita juga engage di dalam community itu, kita tergabung dalam community itu dan kita berinteraksi dengan anggota community yang lain. Sehingga di sini community ini memiliki peran yang sangat vital karena tidak ada project yang bisa besar tanpa community yang berkembang dengan pesat. Karena itu reflect di harganya ya. Gimana harga ini bisa naik tanpa ada orang-orang yang membeli, orang-orang, sekelompok orang lebih tepatnya, yang berinvestasi dan hyping up the projects. Community memiliki
berbagai peran penting. Pertama, ini mereka adalah buzzer. Kenapa? Karena ketika mereka udah berinvestasi dalam proyek tertentu, mereka akan istilahnya koar-koar ya, free marketing buat proyek. Dan kedua, pasti mereka akan mengajak orang lain untuk berinvestasi. Yuk beli A, yuk beli B, yuk beli C sebelum $1 misalkan. Jadi buzzer coin. Dan yang ketiga, ini mereka memastikan kalau kinerjanya developer ini bagus. Misal developer ini tidak bekerja sesuai dengan deadline, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ini pasti mereka akan koar-koar ya istilahnya untuk menyelesaikan proyek yang mereka bangun. Jadi kalau ada yang monggo, ini pasti community-nya teriak-teriak. Sehingga community memastikan kalau proyek ini berjalan dengan lancar dan developer memberikan apa yang mereka janjikan. Karena teman-teman di kripto ini lucu ya, mereka kadang memiliki nama sendiri ya untuk berbagai koin yang mereka dukung. Bitcoin ya ada Bitcoiner ya. XRP ada XRP Army, ETH ya ada ETH Maxi, dan Luna dulu ada Lunatic dan lain sebagainya. Karena memang di kripto mau nggak mau kita mengakui ya ada the greatest fool theory ya, harga ini bisa naik karena ada orang yang FOMO di atas, orang yang tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk beli dan mereka keep on FOMOing hingga harga ini naik sampai di titik yang kita tidak bisa memprediksinya lagi. Sehingga kalian harus jadi seorang kontrarian supaya kalian tidak jadi exit liquidity. Kontrarian itu berpikir berbeda dengan para market participant lain karena kita yang selalu benar. Okay? So be a contrarian for more profits in trading and investing cryptocurrency. Itulah beberapa elemen yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman melakukan fundamental analysis. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita di modul ketiga, Fundamental Research. Di sini kita akan membahas gimana cara mendalami tokenomics dari suatu proyek kripto. Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa tokenomics adalah token ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dari suatu proyek kripto. Nah, di sini kita akan membahas elemen-elemen apa aja yang mempengaruhi tokenomics karena pada dasarnya ada 5 faktor yang mempengaruhi tokenomics. Apa aja faktor itu? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Nah, 5 komponen yang berpengaruh terhadap tokenomics ini, satu adalah token demand dan rasio token issue, kedua token distribution, ketiga business model, keempat partnership, dan terakhir adalah exchange listing. Nah, pertama adalah token demand and rasio token issue. Sama seperti prinsip ekonomi, kalau semakin sedikit barangnya, itu pasti dia akan lebih berharga. Begitu juga sebaliknya, ketika barangnya ini semakin banyak, itu semakin tidak berharga. Sehingga teman-teman harus memperhatikan berapa sih jumlah token yang beredar, dan kira-kira tokennya ini mau di-unlock lagi atau enggak, untuk menentukan nilai atau intrinsic value dari suatu project tertentu. Karena itu sangat berpengaruh erat dengan market cap, yang mana market cap atau kapitalisasi pasar itu merupakan valuasi dari suatu token atau suatu proyek kripto tertentu. Nah, market cap ini dihitung dengan jumlah token yang beredar dikalikan dengan harga pasar. Jadi perkalian antara token beredar dengan harga pasar itu menunjukkan market cap atau valuasi dari suatu project. Jadi di sini ya, Bitcoin market cap 523 juta ketika ini di-shoot. Di sini ketika harga 26.000 dikali 19,5 juta. Itu telah keluar kapitalisasi pasar 500 miliar US dollar. Sehingga semakin banyak token beredar dan semakin tinggi harga pasar dari suatu token, itu akan meningkatkan market cap-nya. Dan kalau market cap-nya masih rendah, itu biasanya antara tokennya yang keluar masih belum banyak atau harganya yang masih murah. Jadi teman-teman bisa gunakan platform seperti CoinGecko, CoinMarketCap, atau CryptoSlate untuk mengetahui kira-kira token ini sudah keluar berapa banyak dan masih ada berapa banyak lagi yang akan keluar. Karena di sini kita lihat ya, contohnya Good Tokenomics ya. Ini adalah Trias di mana udah hampir semua 99% token yang keluar. Jadi teman-teman nggak takut lagi kalau ada token yang tiba-tiba keluar lagi atau di-unlock sehingga secara value itu dia akan menurun. Sementara yang kanan ini contohnya Tenet, ketika ini di-shoot dia memiliki circulating supply 147 juta dari 1,2 miliar, sehingga ada potensi token unlock yang membuat nilai intrinsik dari suatu project ini berkurang atau nilainya turun karena ada token baru yang beredar.
Karena memang potensi dump itu terjadi ketika ada token unlock. Kenapa? Ketika token unlock dari protokol dan kemudian masuk di pasar, didistribusikan ke para investor, itu apa yang terjadi? Para investor kan bisa aja jual ya, atau para developer bisa aja jual untuk merealisasikan profit mereka. Jangan salah ya, mereka ini juga cari profit. Untuk apa profitnya? Untuk mendanai operasional dari perusahaan. Jadi memang pada dasarnya altcoin itu adalah perusahaan teknologi. Sama seperti kita, ada gedungnya, ada orangnya, ada alatnya, dan juga ada metodenya untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu yang udah kita terapkan dalam organisasi. It's all about people. Itulah mengapa teman-teman bisa gunakan ya beberapa platform seperti token unlock di sini, yang mana teman-teman bisa melihat ya di sini potensi kapan kiranya akan ada token yang keluar. Sehingga ketika ada token yang keluar, teman-teman mungkin bisa memposisikan diri untuk sell short ya, dan memperoleh keuntungan ketika harga suatu token ini turun. Elemen kedua yang harus teman-teman perhatikan ini adalah token distribution. Jadi token distribution ini merupakan elemen yang menunjukkan berapa banyak token yang dipegang developer, berapa banyak token yang dipegang oleh venture capital atau investor besar dan juga investor kecil atau para retail ini. Karena dari sini kita bisa melihat alokasinya ini berat kemana dan siapa yang memegang paling banyak, siapa yang berkuasa di sini untuk menurunkan harganya, oke? Dan secara teori ya, karena kita asasnya ini desentralisasi, ini tokenomic yang ideal ini ketika distribusi token ini paling banyak dipegang oleh para community. Kenapa demikian? Karena ketika ini semua hampir dipegang oleh community, itu artinya kemungkinan ya terjadinya sentralisasi atau penurunan harga yang disebabkan oleh satu pihak ini relatif lebih kecil. Karena kan memang semua dipegang oleh community-nya. Dan ketika komunitinya solid, ini tidak ada suatu potensi ya penurunan harga karena satu pihak atau will besar ini take profit. Dan ini contoh ya, secara teori, good distribution itu ketika mayoritas dipegang oleh investor, dan bad distribution ketika mayoritas dipegang oleh developer. Kenapa? Karena bayangkan aja, kalau hampir semua dipegang developernya, bisa aja ketika mereka take profit, asal di sell, kita pasti tewas ya istilahnya. Karena harganya ini turun. Sehingga yang paling bijak, satu dipegang saya, satu dipegang kamu, dua dipegang temenmu, ya, ketiga dipegang keluargamu, dan lain sebagainya. Karena ini asasnya desentralisasi. Everyone have this piece of cake. Bukan piece of cake yang dipegang satu besar oleh satu orang, sementara kita ini hanya pegang-pegang kecil. Ya, it means it very centralized, dan teman-teman harus melihat token distribution sebelum berinvestasi pada suatu project tertentu. Nah, ini adalah contoh chart ya yang dipegang kebanyakan tokennya oleh developer. Mayoritas ya seperti ini token ketika bear market, ketika memasuki fase crypto winter ya. Jadi it's example ketika memang sentralisasi di beberapa altcoin ini terjadi dan mereka take profit gila-gilaan. Sementara yang di atas beli ini istilahnya jadi backholder dan mereka akhirnya memperoleh kerugian karena para developer ini menjual dalam jumlah yang besar. Dan ini contohnya ya, dulu Solana ya banyak sekali dipegang oleh Alameda, sehingga ketika Alameda bangkrut, mau nggak mau token Solana ini dilikuidasi di pasar sehingga harganya turun. Ketiga, teman-teman harus memperhatikan model bisnis atau bisnis model dari suatu project. Project yang bagus itu adalah project yang bisa memperoleh nilai atau penghasilan atau pendapatan atau revenue dari protokol mereka sendiri tanpa mengandalkan orang baru yang membeli. Kalau mereka ini nggak punya bisnis model, let's say kayak meme coin, kayak seed coins ya, kayak community coins yang mana harganya bisa naik itu bukan karena utilitas, tapi karena adanya pembeli yang baru. Itu harus teman-teman waspadai. Berarti itu adalah token yang memiliki ponzinomic ya, atau ponzi ekonomik. Bisa naik harganya ketika ada orang baru yang masuk. Jadi kamu cek protokolnya apakah bisnis modelnya ini menghasilkan sesuatu ya, value added ke para penggunanya. Nah, di sini ada ya contoh bisnis model di kripto yang bisa reliable. Misalkan mereka punya network untuk membangun dApps, contohnya Ethereum. Kemudian apakah mereka punya wallet ya untuk transaksi ya, ini contohnya Tenet ya. Apakah mereka GameFi ya, gaming di dalam blockchain, contohnya Axie Infinity. Ataukah keempat mereka menyediakan jasa audit ya seperti CTK ya contohnya. Atau kelima mereka play to earn, work to earn ya seperti GMT. Ini adalah bisnis modelnya dan lain sebagainya. Banyak sekali contohnya, dan sekarang bisnis model di kripto ini semakin berkembang sesuai dengan perkembangan blockchain yang semakin gila. Nah, ini contohnya ya, bisnis model yang menurut saya ya, not that sustainable, di mana GMT ini
orang jalan, orang lari dikasih duit. Bayangkan seberapa banyak orang yang lari, sehingga kita lihat tokennya harganya ini lari dari kenyataan, ya, terus turun. Sehingga teman-teman harus memahami, it's not a good business model. Ketika mereka cetak-cetak uang gratis ya, uang dari VC buat kalian, mengharapkan ada orang baru yang masuk dan membeli. Keempat, teman-teman harus melihat partnership-nya. Kenapa? Karena partnership berarti bahwa project ini akan memiliki exposure yang lebih. Exposure yang lebih maksudnya apa ya? Karena ketika mereka semakin banyak temennya, banyak partnernya, ini kan berarti dia banyak juga dipromosikan oleh partner-partner tersebut. Jadi teman-teman lihat ya, partnership-nya ini seperti apa. Bagus atau enggak kira-kira. Contohnya ini ya salah satu project yang cukup tenar, yaitu adalah Supra Oracle, di mana Supra Oracle ini live 40 plus network, ya ada Ethereum, EVMOS, Phantom, DFK Chain, dan 40 lainnya. Sehingga ini cara compatibility ya, partnership-nya ini sangat tinggi. Oke, sehingga exposure-nya ke para investor ini sangat tinggi. Dan potensi kenaikan harga ini juga sangat tinggi ketika exposure terhadap project-project lain itu juga sangat tinggi. Jadi ini tentang komunitas ya, semakin banyak temennya semakin besar chance-nya sukses ya. Jadi istilahnya jangan menutup diri ya project ini. Project yang bagus itu selalu yang extrovert ya, yang punya banyak teman. Dan terakhir adalah exchange listing, entah itu di CEX atau di DEX ini sangat perlu. Kenapa? Karena memang kalau semakin banyak project ini ada di market, entah itu di CEX atau di DEX, ini menunjukkan potensi kita, para investor untuk membeli ini semakin gampang. Contohnya tempe yang dijual di 5 pasar itu akan jauh lebih laku daripada tempe yang hanya dijual di 1 pasar. Itulah teman-teman mengapa harus melihat ya, kira-kira project ini banyak gak listingnya. Oke, ketika dia banyak listing ya, prospeknya ke depan untuk mendapatkan good amount of trading volume atau orang yang bertransaksi itu juga semakin tinggi. Exposure-nya ini semakin tinggi. Jadi cek ya di CoinGecko, di project bisa cek di bagian market untuk melihat seberapa banyak ya yang udah listing. Tapi kadang karena udah terlalu banyak listing ya, kadang mereka bukan project yang masih under the radar ya, mereka yang udah terekspos di permukaan. Itu juga ada plus minusnya, harus teman-teman perhatikan. Yuk, di sini udah paham ya, jangan cuman teori, ayo kita praktikkan, kita bedah tokenomic dari masing-masing project yang mau kita investasikan. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di modul selanjutnya.